Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanang Faisal Mariuki, guru SD Negeri Teganing Kokap, Kabupaten Kulon Progo, yang juga peserta program pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan melalui podcast ini berupa kegiatan pemantik dan juga rangkuman kesimpulan pembelajaran program pendidikan guru penggerak yang sudah saya pelajari sampai modul 3.1 ini. Untuk bagian kegiatan pemantik, kita diberikan sebuah kutipan, "Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best." Ini oleh Bob Talbot, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga adalah yang terbaik. Dari kutipan di atas, kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah bahwa kutipan di atas atau yang tadi saya bacakan tadi menjelaskan bahwa mengajarkan dan menumbuhkan kemampuan akademik adalah penting. Namun, membentuk karakter dan moral anak jauh lebih penting. Pemberdayaan potensi peserta didik diarahkan untuk membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Untuk kaitan antara kutipan dengan pembelajaran yang sedang saya alami saat ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran kita harus mengedepankan etika sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Dan keputusan kita tersebut harus berpihak kepada murid dan harus bertanggung jawab. Selanjutnya tentang bagaimana nilai atau prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan yang dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Ini terdapat 3 prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat kontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus peka terhadap fenomena yang terjadi di sekolah kita dan harus mampu memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan, utamanya dalam proses pembelajaran murid. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak kepada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk yang maksud dari kutipan jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini adalah, sebelumnya kutipannya adalah, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Ini oleh George Wilhelm Friedrich Hegel. Education is the art of making man ethical. Adapun maksud dari kutipan di atas jika dihubungkan dengan pembelajaran yang telah saya alami pada modul ini adalah, modul ini mengajarkan kita bagaimana kita menjadikan murid kita menjadi berperilaku etis melalui pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai kebajikan universal dan berpihak pada murid dan juga bertanggung jawab. Ini yang berupa kegiatan pemantik koneksi materi modul 3.1. Selanjutnya adalah rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi. Selanjutnya untuk rangkuman kesimpulan pembelajaran adalah sebagai berikut, tentang bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yang memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayani,
memiliki makna yang mendalam yang dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid. Sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan seharusnya memberikan teladan dan contoh akan keputusan yang bijak, menjadi teladan yang patut ditiru. Ini sesuai dengan ing ngarsa sung tulodo. Kemudian untuk ing madya mangun karsa, yaitu mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati, membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri mereka. Kemudian untuk yang tut wuri handayani, yaitu mampu mempengaruhi dan mendorong semangat, meningkatkan kualitas agar selalu menjadi lebih baik. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu guru sebagai pendidik harus memiliki nilai-nilai yang positif yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang dihadapi dengan mempertimbangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan. Kemudian dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari memiliki hubungan erat dengan kegiatan coaching atau bimbingan pada modul sebelumnya. Pada proses coaching ini kita membantu coachi dalam menentukan atau mengambil keputusan, sedangkan pada modul ini kita merefleksikan apakah keputusan yang kita ambil dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi win-win solution ataukah justru akan menimbulkan masalah baru. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini kita diberikan panduan tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Selanjutnya, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangatlah penting, utamanya dalam mengelola kasus dilema etika. Guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, juga memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan dapat berempati kepada orang lain. Kemudian untuk pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dengan lebih jelas membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Seorang pendidik ketika dihadapkan dengan kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan juga kebahagiaan semua pihak berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan jika nilai-nilai yang dianut adalah nilai-nilai yang positif. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil tersebut tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, dan aman juga nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan masalah yang dihadapi mendapatkan solusi yang terbaik. Untuk tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan, dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Untuk pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid, kita adalah terciptanya Merdeka Belajar. Keputusan untuk memerdekakan murid merupakan proses untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk memutuskan pemenuhan belajar murid bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun pendek bagi murid yang
sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin sebaiknya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan mengacu pada pembelajaran yang memenuhi potensi murid. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil jika mengaitkan dengan materi sebelumnya yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu kepada nilai kebajikan universal, bertanggung jawab, berpihak kepada murid, berpedoman kepada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan patrap trilokanya yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Sejauh ini saya cukup memahami materi pada modul ini sehingga pada proses penerapannya sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan sebelum mempelajari modul ini dalam pengambilan keputusan, saya biasanya memanfaatkan prosedur umum yang berlaku di sekolah, yaitu berkomunikasi dengan pihak yang terkait seperti guru mata pelajaran, guru BK, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah, juga dengan bahan perbincangan yang mengalir apa adanya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Perbedaannya diantaranya adalah pola ini menjadi pakem baru yang sangat rinci, hati-hati dan tidak terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa lebih dihargai dan bisa memberi kontribusi sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan perubahan terbesar yang saya alami yaitu berhati-hati. Jadi saya lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua yaitu mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah dan meningkatkan empati pada diri sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Dan jika ditanyakan seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi diri saya sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran, menurut saya sangat penting. Karena sebagai seorang individu membuat saya berkembang menuju arah yang lebih baik, dan sebagai seorang pemimpin saya harus mampu mengambil sebuah keputusan terbaik dan bertanggung jawab yang dapat mengakomodir semua pihak. Demikianlah rangkuman pembelajaran yang saya susun melalui podcast ini atau koneksi antar materi. Semoga video ini membawa manfaat khususnya bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.